Nah, hari ini aku mau buat gohyong seperti ini tampilannya ya. Untuk rasanya, Enak banget. Assalamualaikum, hello friends. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pasti kabarnya baik ya. Welcome to my channel. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi dan semoga lewat video-videoku bisa terjalin keakraban ya friends. Oke, hari ini aku mau buat gohyong lagi ya atas request anakku, katanya enak yang kemarin tuh ya yang aku buat ya. Tapi untuk kali ini aku mau buat gohyong yang ala-ala Cikini ya. Kalau kemarin kan aku buat itu gohyongnya ayam aku campur udang. Tapi untuk kali ini aku mau campur ayamnya sama bakso. Oke, ini aku lagi timbang-timbang tepungnya ya supaya sesuai dengan takaran. Untuk tepungnya ini aku pakai tepung terigu sama tepung tapioka. Tapi untuk tepung terigunya ini nanti aku mau buat kulitnya ya, kulit gohyongnya. Jadi kulit gohyong itu adonannya tuh mirip-mirip sama kulit lumpia atau kulit risol ya friends. Oke, bahan-bahannya sudah aku prepare semua dan yuk kita mulai masak ya. Untuk pertama-tama rebus dulu ya ayam ya. Ini ayamnya aku pakai bagian dada sebanyak 600 gram ya. Direbus sampai empuk. Dan untuk bahan-bahan lain ada bawang putih, daun bawang, lombok rawit hijau yang kecil ya. Dan ini semua aku prepare dulu jadi nanti kita kerja tuh cepat ya friends. Ini aku ulek dulu ya bahan bawang putih nanti untuk dicemplungin ke cukoknya. Dan ini bawang putih yang aku keprak-keprak ini nanti untuk yang aku campur di bumbu gohyongnya ya friends. Nah aku cacah kasar-kasar gini aja. Nah seperti ini. Jadi bumbunya ringkes banget tapi rasanya enak banget gitu loh. Jadi gohyong Cikini ini yang lagi viral di sosmed ya friends. Untuk rasanya yang asli dari Cikini itu pun aku nggak ngerti ya karena aku memang bukan orang Cikini jadi aku nggak bisa ngerasain ya. Aku cukup meniru resep-resep yang seliweran di berandaku ya friends, tapi insya Allah untuk rasa nggak kalah ya sama yang di Cikini. Jadi untuk bumbunya, gohyong ini bumbunya ini ringkes banget ya friends, cukup diiris-iris gini aja. Yang lama itu adalah proses masaknya ya friends, proses buatnya itu mulai dari buat cuko, buat adonan gohyongnya dan buat kulit gohyongnya. Oke, untuk iris-irisnya sudah selesai dan ini ayamnya juga sudah empuk. Dan setelah itu kita iris-iris seperti ini ya friends. Mau disuir, mau diiris, terserah aja. Yang penting nanti si ayam ini mudah dicoper. Dan ini bakso sebanyak 150 gram ya friends. Semuanya dicoper kasar aja. Oke, untuk ayam dan bakso sudah selesai aku chopper dan selanjutnya masukkan bawang putih cincang, masukkan juga daun bawang yang sudah diiris-iris ini ya friends. Tadi daun bawangnya ini aku pakai 2 batang dan untuk bawang putihnya aku tadi pakai sekitar 8 siung ya friends. Oke, ini sudah masuk semua. Kemudian kasih penyedap 1 sendok teh dan garam juga 1 sendok teh dan merica bubuk setengah sendok teh. Dan ini ya bumbu ngohyong ini setengah sendok teh. Dan ini ada minyak wijen 1 sendok makan ya supaya wangi dan ini tambah gurih dikasih saus tiram 1 sendok makan. Tambahkan juga telur 2 butir. Untuk bumbu ngohyong ya
untuk bumbu ngohyong itu kalau bisa pakai ya friends. Karena kalau dikasih bubuk ngohyong itu rasa gohyongnya itu jadi beda gitu loh. Jadi aroma wanginya itu wangi ngohyong gitu. Aku suka sih untuk aroma ngohyong ini, tapi ada juga sebagian yang nggak seneng ya mungkin karena nggak biasa. Nah, kalau yang nggak seneng sama bubuk ngohyong, boleh di-skip ya, friends. Oke, ini sudah aku campur semua tadi. Selanjutnya aku masukkan tepung tapioka. Tepung tapiokanya aku pakai 150 gram ya, friends. Aduk-aduk sampai merata ya, seperti biasa lah kalau kita ngaduk tepung. Jangan sampai nyelip ya, nanti dia bergumpal. Harus rata ngaduknya, pelan-pelan aja. Nah, kalau adonannya masih terlihat keras seperti ini, boleh ditambahin air sedikit ya friends, supaya dia lebih lembek dan empuk. Nah, sedikit aja. Aduk-aduk lagi sampai rata. Jangan sampai terlalu keenceran ya. Nanti nggak enak, nanti dia nggak padet lah pas dibungkus nanti. Nah, seperti ini aja cukup. Oke, sudah selesai. Yuk kita mulai buat cukoknya dulu ya. Hampir lupa tadi seharusnya step-stepnya tuh buat cukok dulu gitu loh. Ini ada gula merah sebanyak 100 gram, airnya tadi itu 500 ml dan ini aku pakai asam. Asam jawanya ini aku pakai setengah aja ya friends, nggak usah terlalu kecut. Nah seperti ini, masak sampai mendidih, sampai kecampur semua. Berhubung ini kurang manis, aku tambahkan gula 1 sendok dan sedikit garam ya untuk penyeimbang rasa. Dan ini juga aku masukkan bawang putih yang tadi sudah aku ulek ya di awal video. Campur-campur sampai mendidih si cukoknya. Nah seperti ini. Untuk gula merahnya ini aku pakai gula aren ya, jadi warnanya pekat seperti ini dan gak asam ya friends. Ada kan gula merah tuh yang ada asam, rasa-rasa asam gitu ya. Dan kemudian disaring ya, karena tadi ini kan ada biji asam. Saring supaya nanti cukoknya itu bersih. Nah, seperti ini. Oke, buat cukoknya sudah selesai. Lanjut kita buat kulitnya ya, friends. Ini ada tepung terigu pro sedang 500 gram dan aku tambahin juga tepung tapioka 3 sendok makan ya. Kalau yang sering buat risol, pasti tahu deh adonan ini ya. Ini kasih garam sedikit ya supaya nggak hambar. Selanjutnya tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonan nggak bergerindil dan halus lembut ya friends. Seperti biasalah kalau kita buat adonan risol ya friends. Nah seperti ini. Tambahkan airnya sedikit-sedikit aja, jangan dituang semua ya. Jadi bisa dikira-kira nanti level keencerannya gitu loh. Tambahkan 1 butir telur dan kalau yang punya susu seperti ini boleh ditambahkan ya friends. Tapi kalau nggak punya nggak masalah, boleh di skip aja. Oke yuk sekarang kita ngedadar adonannya ya seperti ini. Aku pakai 2 centong aja, puter-puter seperti ini supaya rata. Dan ini aku pakai wajan atau teflon yang lebar sekali ya friends. Karena kan nanti gohyongnya itu digulung gitu loh supaya lebih ringkes aja dan cepet aja. Makanya aku pakai wajan atau teflon yang lebar seperti ini. Jadi goyong ini pas banget ya kalau seandainya kita ada acara keluarga atau ada arisan, bisa dibuatkan goyong seperti ini ya friends. Tapi memang prosesnya lumayan lama ya. Dan kalau yang nggak seneng ribet ya nggak telaten ya bikin ini. Tapi ya enak rasanya ya friends.
Oke, waktunya kita isikan ya gohyongnya ke kulitnya. Nah, seperti ini. Langsung itu digulung ya, friends. Terus gulungannya itu harus kita padatkan ya, nanti supaya isinya padat aja. Kalau digoreng nanti nggak ambiar. Nah, dibungkus seperti ini. Lanjut digulung sambil ditekan-tekan gini ya, friends. Nah, ditekan-tekan gini supaya isinya padat. Dan kemudian dilem pakai larutan tepung terigu. Nah, ini hasilnya. Nah, sudah selesai. Seperti ini hasilnya ya, friends. Jadi nanti ini bisa juga disimpan di kulkas ya, sisanya ya. Yuk kita mulai potong karena mau aku goreng ya. Potong sesuai selera. Tapi jangan terlalu tipis ya. Dan pisaunya harus tajam. Karena kalau pisaunya tumpul nanti si gohyongnya ini bisa hancur ya, friends. Nah, seperti ini motongnya ya. Oke, selanjutnya digoreng dengan api sedang ya, cenderung kecil sampai golden brown ya, seperti ini. Pada saat awal goreng jangan terlalu banyak diaduk-aduk ya, tunggu agak keringan baru dibolak-balik. Dan seperti ini hasilnya. Nih, ini enak banget untuk cemilannya, friends. Dan yang pasti makan ini juga bikin kenyang ya. Nah, seperti ini hasil gorengannya. Untuk yang masih bingung mau buat apa hari ini, boleh deh nyoba gohyong ini. Dan ini aku siramkan cukoknya dan aku kasih lombok rawitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku bilang lebih enak pakai saus cukok yang ini ya. Enak. Karena memang enak banget, friends. Nih, pakai saus cukoknya ini ya, pakai cukoknya ini enak banget. Jadi ada asam, manis, gurih ya, pedas. Terima kasih untuk yang sudah menemani aku masak hari ini ya. Hari ini kita bikin gohyong. Dan terima kasih juga untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Aku melanjutkan makan lagi ya. Enak banget.